Nah, untuk video kita hari ini kita akan kembali membahas cabai rawit salo 2 kita yang 120 pohon ini. Nah, terakhir itu kita bahas sampai petikan yang ke-6 ya. Saat itu cabai rawit ini tuh berusia 129 hari. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut ke petikan yang ke-7, kita bahas dulu perawatan apa saja yang sudah kita lakukan selama 1 minggu ini. 2 hari setelah petikan yang ke-6 atau saat cabai berusia 131 hari, kita baru sempat melakukan perawatan ya. Nah, hari ini seperti biasa kita akan melakukan penyepraian insektisida abamectin, dan untuk dosis yang kita pakai hari ini itu sekitar 5 ml untuk 1 tangki. Jadi walaupun tidak ada serangan hama di cabai kita, insektisida itu harus tetap rutin masuk ya, minimal bahan aktif abamectin itu masuk setiap 1 minggu sekali. Jadi kalau tidak ada serangan hama, interval penyepraian insektisida itu bisa agak renggang ya, tapi tetap harus rutin. Nah, esoknya lagi perawatan kita lanjut ya. Setelah kemarin cabai ini tuh kita spray dengan insektisida, hari ini kita akan lanjut melakukan pengocoran asam amino. Asam amino yang kita pakai masih dari merek yang sama ya. Kemudian untuk dosisnya kita pakai sekitar 20 ml untuk 1 tangki. Lalu kenapa cabai ini tuh tiba-tiba kita kocor dengan asam amino? Jadi beberapa minggu ini cabai kita kan pertumbuhannya kurang ya. Jadi meskipun cabai ini tuh sudah berbuah dan sudah kita petik beberapa kali, tapi kan cabai itu harus tetap berkembang ya, supaya cabainya itu tidak berhenti berbuah. Nah, asam amino ini katanya ya bisa membantu tanaman cabai kita itu memproduksi lebih banyak cabang. Walaupun minggu lalu kita juga sudah tabur ya dengan pupuk NPK Ponska, tapi NPK Ponska itu kan nutrisinya masih kurang ya. Jadi hari ini kita kocor lagi dengan asam amino. Dan esoknya lagi perawatan berlanjut ya. Nah, yang akan kita spray hari ini adalah fungisida. Dan ini tuh yang kita pakai adalah fungisida Cabriotop, dan dosisnya itu ya sekitar 3 sendok makan. Nah, untuk saat ini kita sudah kembali ke musim hujan ya, setelah beberapa minggu yang lalu itu di sini kan kemarau. Nah, untuk beberapa hari ini tuh sudah hujan berturut-turut, jadi untuk mencegah jamur kita spray lagi dengan fungisida sistemik. Dan ini tuh penyepraian Cabriotop yang keempat kalinya ya untuk cabai rawit lokal kita ini. Nah, setelah beberapa hari cabai ini tuh kita kocor dengan asam amino, akhirnya cabang baru itu muncul juga. Jadi ini ya teman-teman, kalau bisa lihat sekarang cabainya tuh sudah muncul tunas-tunas baru yang selama ini tuh kita khawatirkan ya. Dan ini tuh selain karena asam amino juga karena beberapa hari ini tuh sudah hujan ya. Terus pupuk NPK Ponska yang sebelumnya sudah kita tabur sepertinya sudah mulai bekerja. Jadi selain dari pengaruh pupuk NPK Ponska, terus hujan juga yang sudah mulai turun, asam amino itu manfaatnya memang sangat banyak ya untuk membantu tanaman kita meregenerasi sel dan memunculkan tunas-tunas baru. Penggunaan asam amino ini tidak mesti harus dispray ya, dikocor pun hasilnya tetap bagus, tetap maksimal. Yang penting setiap kali digunakan jangan menggunakan dosis yang terlalu banyak. Dan esoknya lagi perawatan masih terus berlanjut ya. Dan yang akan kita spray hari ini adalah nutrisi kalium atau MKP sebanyak 2 sendok. Jadi kalau teman-teman masih ingat, sebelumnya kita sempat men-stop atau menghentikan sementara penggunaan kalium dan kalsium ini ya. Dan itu benar-benar kita stop sekitar hampir 1 bulan. Dan hari ini kita mulai pakai lagi setelah tunas-tunas baru yang kita usahakan itu akhirnya muncul juga. Dan pertumbuhannya akan kita maksimalkan dengan memasukkan unsur kalium. 141 hari setelah tanam, dan hari ini kita akan melakukan petikan cabai rawit lokal yang ke-7 ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan selama beberapa hari sebelumnya itu kita melakukan penyepraian hampir setiap hari ya. Karena memang kita sengaja setiap kali spray nutrisi atau pestisida itu tunggal ya. Kita tidak campur-campur lagi seperti sebelumnya. Kalau dulu kan kita spray itu suka campur-campur ya. Kadang fungi itu kita campur dengan kalsium, terus kadang insek kita campur juga dengan kalium. Tapi untuk sekarang ini kita spray tunggal saja. Walaupun agak repot ya, karena hampir setiap hari kita melakukan penyepraian, kita gendong tangki. Tapi kalau ada yang susah, kenapa harus cari yang gampang? Bercanda guys.
Jadi itu semua kita lakukan untuk mendapatkan hasil penyepraian yang lebih maksimal. Nah ini tuh dari tadi Papa Das itu sudah mulai petik cabenya ya. Nah sekarang mari kita bantu dia. Dari tadi Papa Das sudah petik cabenya sendirian dan dia sudah dapat sebanyak ini. Nah lahan kosong yang ada di sebelah kanan kita ini tuh dulunya bekas cabai kaliber ya, yang baru beberapa hari yang lalu itu kita cabut. Jadi nanti di sini akan kita tanami ulang dengan cabai. Kita akan bikin ulang bedengannya ya. Dan akhirnya petikan cabai rawit lokal kita yang ke-7 selesai juga, dan inilah yang berhasil kita petik pagi ini. Jadi untuk harga cabai rawit saat ini itu sekitar 15.000 ya. Dan memang sejak Januari sampai sekarang harga cabai rawit di Sulawesi itu tidak pernah mahal ya. Hanya sekitar 20 atau 15.000. Nah ini kita sudah sampai di rumah. Cabenya akan langsung kita timbang, dan yang berhasil kita petik tadi pagi itu beratnya kurang lebih 5 kilo ya, karena keranjangnya itu beratnya sekitar 4 ons. Jadi sampai di sini dulu untuk video kita hari ini. Kita jumpa lagi di video kami yang lain.